Saya Gracia Dur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan lihat ada informasi apa saja yang disajikan di halaman muka harian Kompas edisi Sabtu 6 Januari 2024. Kita ke foto di halaman utama terlebih dahulu, Saudara. Dalam foto ini menggambarkan tabrakan kereta api Turangga, relasi Surabaya-Gubeng, Bandung dan komuter lain Bandung Raya di kilometer 181+700 petak jalan antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka pada Jumat kemarin, Saudara. Dan dari judul besar ini juga diikuti dengan judul besar yaitu Benahi Manajemen Keselamatan Kereta Api. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya ini terjadi di Bandung, Jawa Barat di hari Jumat kemarin, Saudara. 4 orang tewas dan 35 orang lainnya ini mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Tabrakan maut yang melibatkan 2 kereta api ini kembali terjadi. Peristiwa serupa beberapa kali terjadi setidaknya dalam kurun waktu 3 dekade terakhir. Faktor kelalaian manusia ini menjadi salah satu pemicunya. Sejumlah pihak berharap PT Kereta Api Indonesia meningkatkan manajemen keselamatan sistem perkereta-apian agar kasus serupa tidak terulang, Saudara. Sekretaris PT KAI bilang bahwa KAI ini akan bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengungkap kejadian ini. Ketua KNKT juga bilang ini sedang ataupun masih mengumpulkan sejumlah data dan informasi aktual termasuk keterangan saksi sambil menunggu hasil investigasi. Tragedi Cicalengka ini menjadi ataupun menambah daftar tabrakan antar kereta, Saudara. Kalau kita lihat di infografik di bagian bawah foto besar ini adalah sejumlah kecelakaan antar kereta api di Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 2024 yang terjadi pada 5 Januari kemarin. Paling besar adalah tahun 1987, tanggal 19 Oktober, yaitu tabrakan antara kereta api lokal Rangkas bertabrakan antar muka dengan kereta api Patas Merak di daerah Bintaro, Jakarta. Saudara, ini menewaskan 156 orang, kemudian di tahun 1968 ini juga terjadi tabrakan 2 kereta api penumpang bertabrakan antar muka di daerah Ratu Jaya, Depok, Jawa Barat yang menewaskan 116 penumpang, Saudara. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkereta-apian ini berharap bahwa PT KAI ini bisa meningkatkan keselamatan sistem perkereta-apian. Terkait kecelakaan di Cicalengka ini juga bisa dipicu oleh adanya kelalaian manusia dan prasarana di sekitar lokasi, Saudara. Nah, kalau kita lihat juga di sebelah kanan ini juga ada informasi sama soal kecelakaan di Cicalengka kemarin yang berjudul Petaka Tertinggal di Cicalengka. Kereta api Turangga 65A dan kereta api komuter lain Bandung Raya 350 ini bertemu dalam duka di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat pagi kemarin. Petaka dan trauma yang tersisa di sana harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Dari kasus kecelakaan di Cicalengka ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia, Saudara. Salah satunya adalah seorang masinis bernama Julian Dwi Setiono. Duka pun ini masih belum ingin pergi dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka pada Jumat sore. Puluhan orang terlihat berkumpul untuk menguatkan mental Santika, warga Ngamprah, Bandung Barat yang sulit membendung air matanya. Santika, ibu 1 anak, ini masih sangat berat berpisah dengan suaminya, Julian Dwi Setiono, Saudara. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya yang berada di sisi sebelah kiri atas. Ini adalah soal kontestasi elektoral, ada judul inisiatif masyarakat sipil bermunculan untuk kawal pemilu. Informasinya bahwa sejumlah inisiatif
Masyarakat sipil bermunculan untuk bersama-sama dengan warga menjaga pemilu 2024 agar berjalan secara jujur dan adil. Keterlibatan masyarakat secara langsung diyakini dapat menekan potensi kecurangan sehingga integritas pemilu ini terjaga, saudara. Gerakan ini muncul karena adanya dugaan pelanggaran termasuk netralitas aparatur sipil negara. Bahkan sukarelawan pemantau pemilu ini meluncurkan sebuah website yang berjudul yang dinamakan jagapemilu.com. Nah, situs ini, saudara, sebagai wadah pelaporan warga terkait pelanggaran yang terjadi selama pemilu 2024 termasuk soal hasil pemungutan suara di TPS. Kita ke informasi selanjutnya yang berada di halaman 15. Di halaman 15 ada judul besar, masih ada waktu Garuda untuk berbenah. Dua laga uji coba melawan Libya menunjukkan kelemahan timnas sepak bola Indonesia. Skuad Garuda hanya memiliki waktu singkat untuk berbenah jelang bertarung di Piala Asia. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, masih menyisakan satu pertandingan uji coba untuk menentukan susunan pemain andalan sekaligus membenahi kelemahan timnya menjelang Piala Asia Qatar 2023. Pada laga eksibisi kedua kontra Libya pada Jumat kemarin di Antalya, Turki, kerangka formasi inti dan skema permainan tim Garuda mulai terlihat. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di Harian Kompas edisi Sabtu 6 Januari 2024 di kompas.id.